Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Ayuhat tullab, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah. Kaifa halukum? La'allakum bi khair. في هذه الفرصة إن شاء الله سنتناول درسنا الآن يعني درس SKI التاريخ والثقافة الإسلامية SKI kalau kita terjemahkan. طيب في هذا المستوى أيها الطلاب سندرس أربعة أبواب. Ada 3 bab di semester 1 ini. Ada 3 bab. Bab yang pertama adalah bab tentang perkembangan Islam di Indonesia. Ini bab pertama. Bab kedua adalah bab peran. Di sini ada peran Wali Sanga atau Wali Songo. Terkatanya Wali Songo, wali yang 9. Dalam penyebaran Islam di Indonesia. Dan yang ketiga adalah bab kerajaan Islam di Indonesia. Baik. Ini 3 bab insyaallah akan kita pelajari di semester 1 ini. Nah, kemudian bab pertama ini terdiri dari 4 subbab. Yang pertama adalah situasi dan kondisi sebelum kedatangan Islam. Yang kedua adalah mana sih jalur Islam di Indonesia itu masuknya dari mana jadi jalur masuknya Islam di Indonesia atau Nusantara khususnya. Yang ketiga adalah apa strategi strategi dakwah para dai tersebut ketika mereka berada di Indonesia. Dan yang keempat adalah fase bagaimana proses fase perkembangan perkembangan Islam di Indonesia. Ini adalah 4 bab kita akan bahas insyaallah satu per satu. Pertama situasi dan kondisi. Sekarang kita masuk di bagaimana atau situasi yang ada di Indonesia sebelum Islam masuk di sini. Bagaimana kepercayaan misalkan apa yang mereka anut adat keyakinan maksud saya. Bagaimana keyakinan masyarakat Indonesia secara umum sebelum Islam datang. Baik. Sebelumnya kita tahu bahwasanya bahwa para pedagang yang masuk berlayar dari luar Indonesia atau khususnya yang masuk ke Asia Tenggara dimulai dari abad ke-1 sampai 4 Hijriah atau kalau di Masehi sekitar abad 7 sampai 10 Masehi karena didorong oleh perdagangan dan Kepulauan Nusantara, Kepulauan Nusantara termasuk Kesultanan Mataram, dan juga tentunya yang di timur sana, Kesultanan Ternate, dan juga Tidore, di mana ini? Di Maluku. Jadi Islam telah berdiri di Sumatera Utara misalkan, abad ke-14, di timur Laut Malaya, Brunei, Filipina Selatan, dan di beberapa abdi kerajaan Jawa Timur, di abad ke-15 di Malaka, dan wilayah lain di semenanjung Malaysia, sekarang namanya Malaysia. Nah, pertama kalau kita lihat dari sisi geografis, yang pertama kita lihat dari sisi geografisnya, sisi geografis, dari sisi letak geografis. Bagaimana posisi Indonesia?
kita tahu bahwasannya Indonesia terletak atau berbentuk negara kepulauan, ya, di mana negara kita ya dilalui oleh apa? Garis apa? Khatulistiwa. Ya. Ya, lintang 5 derajat 54 lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 90 derajat pemanal 1 bujur timur, ya, dan 141, derajat 02 bujur timur. Ini berada di khatulistiwa jelas. Kalau khatulistiwa berarti beriklim apa? Nah, beriklim apa? Tropis, ya. Apa sih maksudnya tropis itu? Ya panas. Tropis itu panas, ya, anunya. Hujan, angin, ya seperti itu. Sehingga tentunya karena garis khatulistiwa dan iklimnya ada hujan, ada panas, sehingga ya berpengaruh pada kehidupan pertanian, ya, pelayaran, perdagangan, ya. Yang itu semua kaitannya erat dengan apa? Yang namanya apa? Musim, ya. Musim, kaitannya dengan musim. Ya, kita tahu bersama bahwasanya kalau cocok tanam di bulan ini musimnya ini dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah letak dari sisi keyakinan, ya. Dari sisi keyakinan, di mana masyarakat kita sebelum ya datangnya Islam, di situ ada atau sebelumnya sudah ada yang namanya misalkan animisme, kemudian dinamisme. Animisme ya ada syirik, keyakinan syirik, keyakinan kepada roh-roh, dewa-dewa dan semacamnya. Yang sebelumnya juga ada di sini sudah masuk sebelum Islam datang, ada apa? Buddha, ya, agama Buddha dan Hindu, ya. Tidak heran kerajaan sebelum Islam yaitu kerajaan Buddha, ya, kerajaan Hindu, ya. Jadi ini yang membuat ini keadaan kondisi sebelum keadaan Islam. Dan kita tahu bersama bahwasanya kalau Hindu itu ada strata-strata dan semacamnya. Padahal di Islam tidak ada. Ini juga yang membuat ya Islam salah satunya mudah diterima, salah satu, ya. Yang ketiga adalah bagaimana di situ kita lihat dari sisi politik dan pemerintahan, ya. Di situ disebutkan ya ada prasasti dari Kutai, ya, yang menyebutkan tentang bahwasanya sudah dikenal sistem politik pemerintahan, ya, yang jauh sebelum masuknya Islam. Kemudian bagaimana juga ya keadaan yang keempat adalah tentang perekonomian dan perindustrian, ya. Ini hal yang keempat, di mana secara perekonomian ya masyarakat ya yang misalkan kita adalah negara agraris yang pertanian merupakan tulang punggung, ya, sebagian besar, ya, pertanian, ya, karena di sini banyak sawah, ya. Kemudian ada sistem misalkan ada namanya mandala, ya, kemudian ada juga sistem sima yaitu pajak, upeti dan segala macam, ya. Kemudian dari sisi industri, bagaimana di situ sudah berkembang kerajinan, ya, rumah tangga, ya, industri logam. Karenanya di situ dikenal istilah misalkan undagi. Ada namanya undagi. Ya, di sini ini Allah alam ini bahasa Bali sepertinya, ya, di mana terkait dengan kepandaian seseorang, keahlian seseorang. Karenanya disebut undagi lancang, ya, membuat perahu, undagi batu, pemahat batu, undagi pengarung, pemahat terowongan, undagi kayu, tukang kayu dan seterusnya, ya. Ini adalah hal-hal yang terkait tentang situasi dan kondisi. Kemudian, nah, sekarang kita masuk bagaimana jalur masuknya Islam di Indonesia. Jadi di sini akan disebutkan ya jalur masuknya
Islam di Indonesia ini. Nanti disebutkan di sini ada beberapa teori, ya. Beberapa teori jalur masuknya Islam di Indonesia. Ya. Baik. Ketika berbicara penyebaran agama Islam di Indonesia, ya, ada dua proses biasanya. Yang pertama, penduduk pribumi berhubungan dengan agama Islam, kemudian menganutnya. Ya. Yang kedua adalah orang-orang Asia, orang-orang asing seperti Arab, Cina, India, yang memang mereka sudah beragama Islam, ya, sebelumnya. Lalu kemudian tinggal di situ, melakukan perkawinan dengan penduduk lokal. Akhirnya mereka kemudian menjadi Islam. Jadi disebutkan di sini ada 4 teori tentang masuk Islamnya atau masuknya Islam di Indonesia. Ya, yang pertama adalah ada namanya teori India, kemudian teori Arab, kemudian teori Persia, dan yang keempat adalah teori Cina. Ya, ini ada 4 teori tentang bagaimana masuk Islamnya atau masuknya Islam di Indonesia ini. Baik, insya Allah teori-teori 4 teori ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ini dapat kita sampaikan di kesempatan kali ini, semoga berfaedah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.